Shalom saudara sekalian, hari ini Jumat 29 Mei 2006, Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Pekerjaan Roh Kudus yang ketiga dari Nats yang sedang kita bahas adalah ia akan memuliakan Yesus. Yesus sudah sangat dihinakan saat dia menjadi manusia. Sekarang saatnya Yesus dimuliakan. Bukan oleh dirinya sendiri, tetapi oleh pribadi Roh Kudus. Dia, Roh Kudus adalah pribadi, kata dia personal. Roh Kudus bukan sekedar kuasa atau power yang impersonal seperti ajaran sekte, misalnya Saksi Yehova dan yang lain-lain. Dia adalah pribadi yang akan memuliakan Yesus. Dengan cara apa? Pertama, dengan cara Roh Kudus akan menolong kita mengerti akan berita yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Itu sudah saya jelaskan kemarin. Yang kedua adalah dengan cara semua yang dipilih oleh Bapa akan memuliakan Yesus, meninggikannya, percaya kepadanya dan sujud kepadanya. Ini terbalik dengan penghinaan yang dialami oleh Yesus saat banyak orang mengutuk Yesus, bahkan menggantung dia di salib. Tapi ada saatnya Yesus memperoleh kemuliaan seperti yang dikatakan Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang ketiga, Roh Kudus memuliakan Yesus dengan konfirmasi orang tidak akan mungkin diampuni karena melakukan dosa menghujat Roh Kudus, seperti yang Yesus sampaikan dalam Markus 3:29-30. Tapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Jadi pada bagian ini, saat Yesus dihinakan sebagai orang yang kerasukan iblis, maka Roh Kudus menegaskan bahwa mereka yang dirasuk roh jahat, mereka tidak akan pernah bersama Yesus dalam kemuliaan, tetapi mendapat hukuman kekal bersama dengan iblis di neraka. Maka dapat kita simpulkan bahwa semua orang yang tidak percaya kepada Yesus sampai akhir hidup mereka adalah penghujat Roh Kudus. Nah, yang keempat adalah Roh Kudus melalui kehidupan orang percaya memuliakan Yesus. Bagaimana caranya? Dengan hidup sesuai dengan firman Kristus. Yaitu hidup meneladani dan mengikuti jejak Kristus. Apakah mungkin? Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu akan menolong kita untuk mengerti dan mampu menerapkan firman Kristus dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam pelayanan kita. Dengan itu kita memuliakan Kristus melalui Roh Kudus yang melakukannya. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.